Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi yang ada di kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran kedua. Untuk kegiatan yang pertama itu, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak yang berkaitan dengan merawat pakaian. Yang kedua, memberikan saran dari masalah dengan tepat. Yang ketiga, memahami bentuk dan manfaat istirahat. Nah, langsung saja kita pada materi pertama. Nah, perhatikan di sini ada gambar. Gambar tersebut mewakili dari berbagai macam keadaan, yaitu ada keadaan dingin, keadaan hujan, keadaan panas, dan keadaan saat malam hari. Lalu, apakah seragam yang digunakan Udin, Beni, dan Siti itu sudah tepat? Jawabannya adalah tentu tidak, karena mereka bertiga menggunakan seragam pada 4 keadaan sekaligus. Lalu bagaimana pakaian yang benar? Jadi, untuk keadaan dingin sebaiknya kita menggunakan jas hujan. Untuk keadaan hujan kita menggunakan payung. Untuk keadaan panas kita menggunakan kaos lengan pendek. Untuk keadaan malam hari kita menggunakan jas hujan. Karena manusia dan hewan tentu berbeda. Hewan mempunyai bulu untuk melindungi dari cuaca yang panas maupun dingin. Jadi, manusia harus menggunakan pakaian sesuai kebutuhan. Maka dari itu, manusia diberikan akal untuk menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya. Sebagai bentuk syukur kita terhadap apa yang diberikan, maka kita wajib menjaga pakaian kita agar tetap bersih, tetap baik, tidak rusak. Nah, lalu apa itu hak dan kewajiban? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita miliki. Sekarang perhatikan, di sini ada 2 bagan. Nah, untuk kotak yang pertama ini ada bacaan, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Yang kedua, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Yang ketiga, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Ini untuk tabel yang pertama. Tabel yang kedua yaitu pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita miliki. Jika kita amati kedua tabel tersebut, maka untuk tabel yang ini, Siti itu selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati, Siti menjaga pakaiannya, Siti mencuci bajunya. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa ini merupakan salah satu contoh kewajiban. Sedangkan yang ini ada kata-kata pakaian melindungi tubuh Siti. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Jadi di sini Siti mendapatkan sesuatu, maka bisa disimpulkan bahwa ini merupakan contoh hak. Sekarang mari kita perhatikan cerita dari Siti. Siti ingin pergi ke sebuah pesta ulang tahun. Ayah membeli gaun untuk acara ulang tahun tersebut. Setelah dicoba, ternyata gaun tersebut terlalu panjang di badan Siti. Lalu ibu memberikan saran, sebaiknya
gaun tersebut dipotong bawahnya agar pas di badan Siti. Nah, kalimat tersebut merupakan saran yang diberikan ibu untuk Siti. Nah, lalu apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat atau anjuran yang ditujukan kepada seseorang untuk memperbaiki keadaan. Lalu, apa ciri-ciri kalimat saran? Kalimat saran itu ciri-cirinya ada kata sebaiknya dan ada kata seharusnya. Lalu, apa contoh dari kalimat saran? Ada contohnya ya. Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Lalu bagaimana contoh kalimat sarannya? Contoh kalimat sarannya yaitu sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Ini merupakan contoh kalimat saran dari keadaan Edo. Nah, setelah tadi kita telah belajar mengenai hak, mengenai kewajiban, mengenai saran. Nah, ini ada cerita dari Siti yang berjudul Istirahat Siang. Kita perhatikan di sini ada kalimat Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Siti beristirahat adalah hak setiap orang. Nah, di sini setelah tadi kita melihat Siti melakukan kewajibannya, lalu Siti mendapatkan haknya. Nah, maka salah satu hak yang didapat di cerita ini adalah Siti beristirahat, karena beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak sekali cara beristirahat. Nah, beristirahat bisa digunakan dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Nah, apa sih tujuan dari istirahat? Nah, tujuan istirahatnya itu adalah untuk membuat tubuh menjadi tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Nah, manfaat dari tidur itu yaitu membuat badan kita sehat, tidak membuat tubuh kita lelah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.